Ketika VOC beroperasi di Asia sejak awal abad ke-17, Nusantara menjadi salah satu pusat aktivitas mereka. Selain rempah-rempah, kapal-kapal VOC sering mengangkut emas, perak, dan logam mulia lainnya. Sebagian besar harta ini digunakan untuk membiayai perdagangan, membeli komoditas di pelabuhan Asia, atau dikirim kembali ke Belanda. Namun, jalur laut di Kepulauan Nusantara terkenal berbahaya. Ombak besar, badai tropis, arus yang kuat, serta terumbu karang yang tersebar di perairan, membuat banyak kapal VOC tidak pernah sampai ke tujuannya. Catatan sejarah menunjukkan bahwa puluhan kapal dagang Belanda karam di jalur antara Jawa, Maluku, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara. Salah satu contohnya adalah Batavia, kapal VOC yang tenggelam pada 1629 di perairan Australia Barat setelah berlayar dari Belanda menuju Jawa. Kapal ini membawa muatan emas dan perak dalam jumlah besar. Kasus Batavia terdokumentasi dengan baik, namun kapal-kapal lain di perairan Nusantara jarang tercatat detailnya. Banyak laporan VOC hanya menyinggung singkat tentang kapal hilang di perjalanan tanpa penjelasan rinci mengenai muatan. Di Kepulauan Indonesia sendiri, sejumlah lokasi diyakini sebagai makam kapal VOC. Di perairan Kepulauan Karimun Jawa, Laut Jawa, Maluku, dan selat antara Bali, Lombok, penyelam kerap menemukan sisa-sisa keramik, meriam, dan pecahan kapal kayu yang diidentifikasi berasal dari abad ke-17-18. Beberapa penelitian arkeologi bawah laut menemukan bahwa sebagian kapal VOC memang tenggelam dengan muatan berharga, meski seringkali muatan emas dan perak tidak lagi ditemukan, entah sudah diangkat sejak lama, hilang ditelan arus, atau tersebar di dasar laut. Legenda tentang harta karun VOC pun berkembang. Para nelayan dan penduduk pesisir sering mendengar kisah tentang kapal Belanda yang karam dengan peti emas di dalamnya. Misalnya, cerita tentang kapal VOC yang tenggelam di dekat Banda, Maluku, ketika membawa perak untuk membayar rempah. Ada pula kabar tentang kapal yang karam di sekitar Selat Malaka, salah satu jalur dagang tersibuk setelah diserang badai. Fakta yang tercatat mendukung sebagian legenda ini, VOC memang rutin mengangkut logam mulia dari Eropa ke Asia, dan dari Asia kembali ke Belanda. Setiap kali kapal karam, kerugian bisa mencapai ratusan ribu gulden, jumlah yang sangat besar untuk masa itu. Arsip VOC di Belanda bahkan menyimpan daftar kapal hilang beserta nilai perkiraan muatannya. Karena itulah hingga hari ini, banyak pemburu harta karun modern maupun peneliti arkeologi laut berusaha menelusuri bangkai kapal VOC di Nusantara. Ada yang berhasil menemukan artefak berharga, seperti kain perak, keramik, atau meriam perunggu. Namun, peti emas VOC yang sering digambarkan dalam legenda, jarang benar-benar ditemukan dalam kondisi utuh. Maka, legenda harta karun VOC terus hidup di ingatan masyarakat. Ia menjadi bagian dari sejarah maritim Nusantara, sebuah pengingat bahwa jalur laut yang indah ini pernah menyimpan tragedi perdagangan besar dunia, sekaligus misteri tentang emas dan perak yang mungkin masih tertidur di dasar samudera. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Bagi yang belum, jangan lupa subscribe. Terima kasih.